mendengarkan. Selamat datang di podcast Etnopedagogi. Saya Irina Bilia. Di podcast kali ini akan membahas tentang menjelajahi literasi budaya di era modern. Di dimensi-dimensi literasi budaya, apa saja aspek penting yang membuat kita kecakapan budaya? Dan seperti biasanya, saya tidak sendirian, bersama teman saya yang akan menjadi narasumbernya, yaitu Kak Novitrin Riona. Halo Kak Riona. Halo Irina. Halo juga semua pendengar setia. Senang bisa berbagi lagi, apalagi topik hari ini sangat relevan di tengah masyarakat yang makin majemuk. Baik, kita mulai saja dari yang paling dasar ya Kak. Apa saja sih peran bahasa dan simbol budaya dalam literasi budaya? Baik, bahasa adalah media utama penyampaian nilai budaya. Melalui bahasa kita mengekspresikan identitas, sejarah, dan cara pandang hidup. Sedangkan simbol budaya seperti motif batik, alat musik tradisional, atau gerakan tari adalah bentuk komunikasi nonverbal yang menyimpan makna mendalam. Jadi memahami atau membahas daerah atau simbol adat bukan sekedar hanya tahu, tapi bentuk literasi ya Kak. Tepat, literasi budaya menuntut kita untuk mampu menafsirkan makna di balik bahasa dan simbol, bukan hanya mengenal bentuk luarnya. Baik, lanjut ke aspek berikutnya ya Kak, yaitu nilai sosial dan norma tradisional. Apa kaitannya dengan literasi budaya? Baik, nilai dan norma adalah panduan hidup bersama dalam komunitas. Misalnya nilai gotong royong, sopan santun, atau musyawarah. Ketika kita literat secara budaya, kita bisa memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, apa saja sih norma-norma ini tetap relevan dengan kehidupan modern? Sangat relevan, justru di era digital ini kita butuh rem berupa nilai lokal untuk menjaga harmoni. Literasi budaya membantu kita mengintegrasi nilai tradisi ke dalam dunia modern. Nah, ini menarik. Seni dan adat seringkali jadi pintu masuk ke budaya. Bagaimana sih peran mereka dalam dimensi literasi budaya? Seni dan adat adalah wujud nyata dari ingatan kolektif masyarakat. Ketika kita menari tarian daerah, membuat anyaman tradisional, atau mengikuti upacara adat, kita sebenarnya sedang membaca teks budaya yang kaya makna. Wah, jadi tidak cukup hanya menyaksikan ya, kita juga perlu memahami konteks dan nilai-nilainya ya Kak. Benar sekali, literasi budaya mendorong kita bukan sekedar menjadi penonton, tapi pelaku dan pewaris aktif budaya leluhur. Kalau bicara soal literasi budaya, ternyata tak hanya soal pengetahuan ya, ada juga aspek sosial dan emosionalnya ya Kak. Betul Kak, literasi budaya juga mengajarkan kita empati terhadap perbedaan, toleransi dalam interaksi, kepekaan sosial terhadap lingkungan budaya lain. Jadi ini juga bagian dari kecerdasan sosial dan emosional, mampu menempatkan diri dengan bijak saat berada dalam konteks budaya berbeda. Jadi orang yang literat secara budaya juga lebih siap hidup di tengah masyarakat global Kak. Tepat, mereka bisa berkomunikasi, beradaptasi, dan berkontribusi tanpa kehilangan jati diri. Terakhir ini ya Kak, kita bahas soal multikulturalisme. Bagaimana ini jadi bagian penting dalam literasi budaya? Multikulturalisme mengajarkan bahwa keragaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Literasi budaya memberi kita alat untuk memahami, menghargai,
dan hidup berdampingan dengan perbedaan budaya. Jadi literasi budaya juga punya misi sosial. Sangat penting. Ini adalah soft skill penting di era globalisasi. Anak-anak yang sejak dini dibekali literasi budaya akan tumbuh jadi warga yang terbuka, toleran, dan inklusi. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Dari bahasa hingga nilai, dari seni hingga sikap sosial, semuanya jadi satu di dalam literasi budaya. Betul, literasi budaya bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga bekal untuk masa depan, terutama di dunia yang makin majemuk. Terima kasih banyak Karyona untuk ilmunya. Buat sobat pendengar, yuk mulai dari langkah kecil mengenal budaya sendiri, menghargai budaya lain, dan hidup selaras dalam keberagaman. Sampai jumpa di episode berikutnya.